Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2436 Alam Sage Agung. 36 hari, di suatu tempat di benua rahasia. Raungan naga datang dari kuali 10.000 naga, yang sebesar bukit, dan kemudian cahaya keemasan menghilang dari langit. Dengan raungan naga yang tiba-tiba, seluruh benua mulai bergetar. Panas sekali, panas sekali. Di dalam kuali 10.000 naga, tubuh Lin Yun sangat panas, dan darahnya mengalir seperti magma yang mendidih dan terbakar. Sakit, sangat sakit. Lin Yun tidak tahu sudah berapa kali dia mengulangi proses memecahkan kepompong dan menjadi kupu-kupu, entah itu 1000 kali atau 10.000 kali, dia bahkan tidak bisa mengingatnya. Dia sudah mati rasa, dan bahkan pikirannya tidak jernih. Bang bang bang. Lin Yun memukul 10.000 kuali naga seperti binatang buas, meninju dengan setiap pukulan. Ada kekuatan tak berujung di tubuhnya yang tidak bisa dilepaskan, dan seluruh tubuhnya menyilaukan dan terbakar seperti matahari. Cairan suci naga 7 warna yang besar di dalam kuali telah habis, matanya menyala dengan api emas, dan hanya naluri katarsis yang tersisa. Lagi pula, ini agak kontraproduktif, tapi nak. Bagaimanapun juga, ini adalah jalan yang ingin kamu ambil. Kaisar Hitam berbisik pada dirinya sendiri, wajahnya serius. Dia melihat ke depan dan melihat kuali 10.000 naga terbentur dengan keras. Kekuatan mengerikan bahkan menembus tubuh kuali dan menimbulkan bekas tinju satu per satu. Ada lagi ratapan dan raungan yang tak terkendali, dan seluruh kuali 10.000 naga terbakar. Lin Yun melompat keluar dari kuali 10.000 naga dengan api di sekujur tubuhnya. Ledakan. Ini adalah cahaya yang sangat menyilaukan, ribuan mil di sekitarnya diterangi oleh cahaya yang menyilaukan ini, dan tanah dengan cepat menjadi kering dan retak. Mendesis. Permukaan air sungai di kejauhan mendidih, semburan kabut putih menyala, air sungai cepat menguap, bergemuruh, puncaknya disemprot api tebal, dan langit tertutup asap dan debu. Ribuan bayangan naga yang awalnya mengelilingi kuali raksasa melihat kemunculan Lin Yun, dan mereka semua mengelilinginya dan menyerah di kakinya, mereka semua gemetar, seolah-olah mereka sedang mengagumi seorang raja. Minggir. Tapi sekarang Lin Yun tidak sadarkan diri dan kekuatan di tubuhnya sangat ganas, jadi dia hanya bisa mengaum. Ledakan. Saat Lin Yun menjadi marah, jiwa naga surgawi emas muncul, menatap dengan marah, dan kekuatan naga yang agung meledak. Bang bang bang. Ribuan bayangan naga terguncang, dan tanah meledak, gunung-gunung dan sungai-sungai berubah secara dramatis, dan sungai-sungai menggantung terbalik. Heidi tersenyum, menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya menimpa Lin Yun. Cahaya jari yang kuat jatuh ke Lin Yun, tetapi langsung terbakar oleh api, seolah-olah sebuah batu kecil jatuh menimpanya, tanpa ancaman apapun. Pengadilan kematian. Tapi Lin Yun sangat marah, menukik ke bawah, dan bergegas menuju Kaisar Hitam. Kaisar Hitam tersenyum dan membiarkan Lin Yun jatuh, bergegas ke arahnya seolah dia gila. Bang bang bang. Tinju yang tak terhitung jumlahnya menimpa Kaisar Hitam, dan kekuatannya berguncang. Tanah dengan radius ribuan mil meledak sepenuhnya, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit. Seiring dengan keluarnya kekuatan, semburan ledakan terdengar dari tulang-tulang di tubuh Lin Yun, budidayanya sendiri meningkat sedikit demi sedikit, dan auranya menjadi lebih menakutkan. Tidak cukup. Kaisar Hitam memandang pihak lain dengan tenang, dengan ekspresi mengejek di wajahnya dan tatapan provokatif di matanya. Lin Yun yang seperti binatang buas itu benar-benar marah dan bergegas seperti orang gila. Kaisar Hitam mengambil waktu dan terus mundur, membiarkan lawan membombardirnya dengan putus asa. Dia menggunakan dirinya sebagai karung tinju untuk membimbing Lin Yun melepaskan kekuatan di tubuhnya sambil selanjutnya bergabung dengan tulang naga ilahi. 10 menit kemudian. Dalam kemarahan, tingkat kultivasi Lin Yun meningkat pesat, menerobos dari alam suci ke alam surgawi. Terlebih lagi, momentum kultivasinya masih meningkat, kekuatan naga surgawi di tubuhnya menjadi semakin padat, dan cahaya di matanya seperti suatu zat, melesat ribuan meter. Klik, klik, klik. Pancaran cahaya keemasan yang keluar dari kedua mata ini memotong semua batu besar di langit menjadi berkeping-keping kemanapun mereka lewat. Mengaum. Lin Yun menginjak batu besar yang ditangguhkan, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan mengeluarkan raungan mengejutkan lainnya. Klik, klik, klik.
Ada semburan ledakan pada tulang di sekujur tubuhnya, dan tulang punggung di punggungnya sedikit menggeliat, seolah-olah dia hidup kembali seperti naga yang bereinkarnasi. Ini agak menarik. Mata Kaisar Hitam bersinar terang, dan senyuman muncul di wajahnya. Mencari. Dalam sekejap mata, Lin Yun sudah berada di depannya, bang bang bang, dan Kaisar Hitam menolak untuk menghindari serangan apapun. Setelah puluhan gerakan, Heidi diusir. Sial, ini sedikit sakit. Kaisar Hitam menutupi dadanya dan berkata sambil tersenyum. Mengaum. Ada raungan lain, dan tulang Lin Yun di sekujur tubuhnya meledak, dan tulang punggung-punggungnya terbakar dengan api emas. Dia berdiri dan berteriak dengan marah, seolah naga itu bereinkarnasi, menatap langsung ke Kaisar Hitam. Pada saat yang sama, kultivasi Lin Yun mencapai ranah Guru Suci, yang merupakan ranah terakhir Guru Suci. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Kaisar Hitam memiliki ritmenya sendiri, jadi dia bergegas maju dan mulai bertarung dengan Lin Yun. Sebelumnya Lin Yun yang memukulinya seperti karung tinju, namun kali ini giliran Lin Yun yang menjadi karung tinju. Bang bang bang. Lin Yun seperti besi cair yang dipukul di dalam tungku, terus-menerus menyatukan tulang naga surgawi melalui penempaan yang berulang-ulang. Setelah 100 gerakan, Lin Yun terbang dan memecahkan puncak gunung, menguburnya di dalam tumpukan batu. Suara mendesing. Kaisar Hitam bergerak melawan angin dan sampai di gunung patah. Ledakan. Saya melihat bebatuan menggeliat, dan Lin Yun terbang keluar, aura di tubuhnya mencapai puncak alam suci Seindao. Agak sulit untuk menembus Great Sage. Kaisar Hitam sedikit mengernyit. Dia bisa melihat bahwa naga Yuan yang agung masih melonjak di dalam tubuh Lin Yun, dan kekuatan yang dimiliki tulang naga langit belum sepenuhnya dicerna, bahkan belum sepersepuluhnya. Tapi hambatan dari Great Alam Suci terlalu menakutkan. Kekuatan mengalir bolak-balik di tubuh Lin Yun, tetapi tidak pernah menemukan jalan keluar nyata untuk menstabilkannya. Ini juga merupakan akar penyebab kemarahan Lin Yun. Kamu harus menerobos alam sage agung, jika tidak, cepat atau lambat kekuatan ini akan meledak. Wajah Kaisar Hitam berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus memperoleh beberapa keterampilan nyata. Ledakan. Dengan pemikiran dari Kaisar Hitam, tekanan dari Kaisar Mitos dilepaskan sepenuhnya, dan benua luas yang mencakup setengah dari wilayah kuno-kuno bergetar di bawah tekanan ini. Cahaya Lin Yun, yang sebanding dengan matahari, sedikit diredupkan oleh kekuatan kekaisaran ini, dan langit diselimuti awan hitam tak berujung, sepenuhnya menekan kekuatan naga pada lawannya. Ho ho ho! Jiwa esensi naga langit di tubuh Lin Yun meraung keras dan ditekan dengan sangat keras, dia menatap Kaisar Hitam dengan ganas. Suara mendesing. Lin Yun, yang menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi naga sejati, tiba di depan Kaisar Hitam dalam satu tarikan napas, tetapi serangannya jatuh pada Kaisar Hitam, seolah-olah dia sedang menghantam lautan luas yang tak berujung. Ombak di laut setinggi ribuan kaki, dan permukaan air meledak, tetapi Kaisar Hitam tetap tidak bergerak dan sama sekali tidak terpengaruh. Ledakan. Di tengah serangan yang mengerikan, tekanan Lin Yun terus meningkat, tapi dia selalu terjebak di kemacetan Great Sage. Biarkan kamu merasakan kekuatan sebenarnya dari Kaisar Mitos. Kaisar Hitam mengepalkan kelima jarinya, dan niat membunuh yang luar biasa melonjak. Aura kehancuran memenuhi kedalaman matanya, di mana bintang-bintang berkedip dan menghilang, seolah-olah ribuan makhluk hidup sekarat setiap saat. Ketika kelima jari itu terkepal seluruhnya, semua niat membunuh di dunia ditangkap olehnya, dan aura hitam muncul dari celah di antara jari-jarinya dan menyebar ribuan mil. Bang! Dengan sebuah pukulan, Lin Yun, yang merajalela, menghilang di depan Kaisar Hitam dalam sekejap. Kemudian suara keras yang mengejutkan terus terdengar, dan tubuh Lin Yun terus tenggelam ke tanah seperti batu bata, bergemuruh, dan tak lama kemudian, seluruh benua dilewati oleh Lin Yun. Bang! Alam rahasia terkoyak, dan langit, bumi, gunung, dan sungai runtuh. Kekuatan pukulan Kaisar Hitam benar-benar menghancurkan benua rahasia ini, begitu kuat hingga keterlaluan. Tentu saja kekuatan seperti itu tidak dapat dicapai di dunia Kunlun, karena Kunlun dipelihara di jalan surga, ribuan biksu berkumpul, selalu ada keberuntungan di dunia, ada banyak sekte, dan ada urat naga yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Bahkan orang kuat di alam dewa tidak dapat menembus Kunlun. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan pukulan Kaisar Hitam masih terlalu menakutkan. Sepertinya aku menggunakan sedikit kekuatan, jadi aku mungkin tidak membunuhnya. Kaisar Hitam sedikit ketakutan, tubuhnya jatuh, dan dia mengejar Lin Yun. Persetan. Bai Di dan Xiao Bingfeng yang baru saja tiba kebetulan melihat pemandangan ini, mereka berdua tercengang dan tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka.
Apa yang dilakukan pria kecil berkulit hitam ini? Dia tidak akan bermain Mission Impossible bersamaku lagi. Ini adalah ritme yang akan membunuh orang. Kaisar Putih menjadi pucat karena ketakutan, dan segera ingin menyelesaikan masalah dengan Kaisar Hitam. Tunggu sebentar. Xiao Bingfeng duduk di atas kotak pedang Ziyuan, meraihnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan terlalu bersemangat, jangan muncul." Meskipun dia sangat ketakutan, dia merasa Kaisar Hitam tidak jahat, dan aura Lin Yun masih ada. Ups. Tubuh Lin Yun terus berjatuhan, menembus tirai langit lapis demi lapis, dia jatuh dari tingkat 36 ke tingkat 9 sebelum berhenti. Kaisar Hitam bergegas dengan kecepatan kilat, dan melihat Lin Yun duduk bersila di alam rahasia di tingkat ke-9, dan kemudian dia menghela nafas lega. Sepertinya dia sudah sadar. Kaisar Hitam berkata dengan lembut. Memanggil. Pada saat ini, Lin Yun membuka matanya, dan cahaya di matanya menghilang, dan nyala api yang awalnya mekar menghilang dengan tenang. Aura di tubuhnya jelas berasal dari alam Tianji, alam pertama dari Sage Agung. Pukulan senior benar-benar hampir membunuhku. Lin Yun memandang Kaisar Hitam di depan, berdiri dan tersenyum. Aku masih ingat, Heidi tersenyum. Lin Yun mengangguk, saya telah sadar kembali sebelumnya, tetapi tubuh saya masih belum terkendali, dan hanya ada satu pikiran di benak saya. Biarkan aku mempertimbangkannya. Kaisar Hitam tidak berani gegabah, jadi dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Lin Yun, lalu menutup matanya erat-erat untuk menjelajah. Ledakan. Kekuatan yang tersisa dari tulang ilahi Tianlong dan Tianlong Yuan Hun masih sangat kuat, tetapi Lin Yun, yang berada di alam Sage Agung, sudah dapat mengendalikannya sedikit. Kaisar Hitam benar-benar santai dan berkata, tidak buruk. Ini bagus seperti yang saya harapkan. Sekarang aman. Lin Yun tersenyum pahit dan berkata, tapi saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Sekali saya melakukannya, saya tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Kaisar Hitam berkata dengan jujur, kita harus mengalahkan alam abadi Sage Agung. Benar-benar tidak ada cara yang baik sekarang. Ups. Terdengar suara menerobos langit, dan Xiao Bingfeng serta Bai dijatuh pada saat bersamaan. Heidi melihatnya dan berkata sambil tersenyum, mungkin kotak pedang di punggungmu bisa menstabilkannya. Bajingan, kamu baik-baik saja. Kotak pedang Ziyuan membawa es Phoenix kecil, dan sendok itu datang dengan desir. Tidak apa-apa, ini cukup berisi. Lin Yun berkedip dan tersenyum. Jangan malu-malu, masuklah dulu dan lihatlah dunia rahasia Ziyuan yang selama ini kamu impikan. Xiao Bingfeng menarik Lin Yun dan tiba di dunia rahasia dalam sekejap mata. Di luar dunia rahasia, Bai Di mengeluh, Xiao Hei, pukulanmu benar-benar membuat orang takut sampai mati. Kaisar Hitam berkata dengan tenang, dia memiliki tulang dewa naga langit dan jiwa esensi naga langit. Tidak mudah baginya untuk mendapat masalah. Sekarang dia telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh dewa naga langit. Bahkan jika Kaisar Alam yang kuat menginginkannya bunuh dia, itu akan memerlukan banyak usaha. Bai Di berkata dengan tenang, berhentilah berpura-pura, menurutku kamu baru saja takut. Heidi tersenyum dan berkata, agak berlebihan, tapi akhirnya aku berhasil melewatinya, kan? Keduanya mengobrol sebentar, lalu Lin Yun dan Xiao Bingfeng keluar. Lin Yun terlihat sangat bersemangat, dia menatap Kaisar Hitam dan berkata, senior, alam rahasia Ziyuan ini benar-benar sebanding dengan tanah suci. Dengan itu, ia pasti dapat menekan sisa kekuatan tulang Dewa Naga Langit dan Dewa Langit. Jiwa Naga Langit. Heidi berkata dengan tenang, saya sudah mengharapkannya sejak lama, mari kita coba. Bab 2437 10.000 pedang terbang abadi. Bai Di berkata tidak yakin, apakah kamu sudah mengharapkannya? Hancurkan saja. Kaisar Hitam tidak berkomitmen dan tidak punya penjelasan. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan meletakkan kotak pedang Ziyuan di punggungnya. Dengan satu klik, kedua bagian kotak pedang itu terlepas dari talinya. Gesper bundar dari tali itu dikunci bersama di dadanya. Setelah memutar putarannya gesper 2 kali, kotak pedang itu terpasang erat di punggungnya. Di tubuh. Ledakan. Pada saat ini, garis-garis di bagian belakang kotak pedang mekar, dan energi suci agung yang tak terhitung jumlahnya segera mengalir ke tubuh Lin Yun, dan sisa kekuatan tulang ilahi Tianlong ikut bergerak bersamanya. Ledakan. Kedua kekuatan itu bergabung bersama, dan dengan keras, kekuatan besar meledak dari tubuh Lin Yun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan terang, dan pada saat yang sama, naga itu meraung. Lin Yun terkejut, jika baru saja terjadi, sisa kekuatan tulang ilahi Tianlong sudah cukup untuk membuatnya melarikan diri dan kehilangan akal sehatnya. Jujur.
Lin Yun membentuk segel dengan satu tangan, dan pemakaman bunga yang tersembunyi di dalam hatinya bergerak sesuai, dia menggunakan pemakaman bunga untuk menakuti kekuatan naga surgawi. Namun yang mengejutkannya, kedua kekuatan tersebut tidak menjadi liar setelah bergabung bersama, dan kemudian membentuk siklus dengan kotak pedang layang-layang ungu. Seperti meridian Zutian di tubuh manusia, kekuatan ini disalurkan melalui kotak pedang Ziyuan dan sampai ke alam rahasia Ziyuan yang luas. Setelah menghabiskan seminggu di alam rahasia Ziyuan, dia kembali ke tubuh Lin Yun melalui kotak pedang berulang kali, sisa kekuatan tulang ilahi Tianlong dan Tianlong Yuanhun menjadi stabil. Sepertinya baik-baik saja. Kotak pedang ini benar-benar ajaib. Sepertinya aku memiliki klon tambahan yang bisa berlatih untukku dan menjalankan Zutian Agung sepanjang waktu. Lin Yun memandang Kaisar Putih dan Kaisar Hitam dengan tidak percaya, matanya penuh keterkejutan. Apakah ada hal seperti itu? Kaisar Hitam langsung terkejut. Bai Di berkata dengan iri, hebat, senior Ziyuan benar-benar telah mewariskan yang terbaik padamu. Dengan cara ini kamu setara dengan memiliki boneka kultivasi tambahan, yang dapat berlatih siang dan malam, dan kamu sendiri dapat memahami jalan suci dan memperoleh pencerahan. Niat pedang. Kaisar Hitam tidak mempedulikan hal ini, dia berkata langsung, cobalah dan lihat apakah kamu dapat mengambil tindakan. Lin Yun mengangguk, dan bunga abadi yang melambangkan jalan suci Tai Chi mekar di belakangnya, dan dia memulai Tai Chi di tempat. Antara kecepatan dan kelambatan, pola Tai Chi muncul di bawah kaki, dan segera dua ritual Yin dan Yang mulai mengalir, 4 gambar lahir, 8 trigram bawaan muncul, dan 64 heksagram yang diperoleh muncul. Banyak fenomena aneh muncul satu persatu dengan keterampilan tinju Lin Yun, dan misteri jalan suci Tai Chi tidak diragukan lagi terungkap. Kaisar Hitam menghela nafas lega dan berkata, mundur dulu dan tunggu dia menguasai kultivasinya saat ini. Bahkan Lin Yun perlu membiasakan diri dengan transisi mendadak dari alam suci ke grid alam suci, jika tidak, dia tidak akan bisa menguasai panasnya. Mereka bertiga mundur ribuan mil jauhnya, tetapi mata mereka tertuju pada Lin Yun, memperhatikan setiap gerakannya, jangan sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Tidak mungkin, tingkat kultivasi ini meningkat terlalu cepat. Tidak ada seorang pun yang secepat ini di masa lalu, bahkan jika dia tahu bahwa dia mengandalkan tulang naga langit, atau bahkan setelah sepenuhnya menyempurnakan kekuatan yang tersisa, budidayanya dapat melangkah lebih jauh. Kaisar Hitam dan Kaisar Putih pasti khawatir, tetapi ekspresi Xiao Bingfeng tenang, tidak terlalu aneh atau khawatir. Bai Di merasa aneh di dalam hatinya dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Bingfeng, Anda sepertinya tidak khawatir sama sekali. Xiao Bingfeng menyilangkan tangan di depan dada dan berkata sambil tersenyum, bagi kalian para biksu manusia, ini memang akan mengejutkan, tetapi bagi klan binatang mitos, mereka telah melihat banyak hal. Binatang mitos dilahirkan dengan kekuatan besar. Mereka bahkan tidak perlu berlatih. Seiring bertambahnya usia, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Sama seperti nirwana masyarakat Phoenix, saat ia terlahir kembali dari abu, kekuatannya akan meningkat ribuan kali. Kaisar Hitam berkata dengan hati-hati, tetapi Lin Yun adalah seorang biksu manusia. Xiao Bingfeng berkata dengan tenang, tapi dia sudah menjadi tubuh Dewa Naga sebelum memurnikan tulang naga langit. Dia diakui oleh astrologi tertinggi Changlong, dan dia sudah sebanding dengan tubuh ilahi Hautian. Sekarang tubuh ilahi naga langit ini lebih kuat dari banyak tubuh ilahi bawaan. Tubuh ilahi bawaan Tao, tubuh ilahi naga Phoenix, tubuh ilahi matahari, dan tubuh ilahi Taiyin mungkin tidak sekuat tubuh ilahi naga langit ini. Yang terpenting adalah sifat mudanya selalu ada. Dia seperti matahari merah terbit, penuh vitalitas, dan segala sesuatu terjadi. Dia memiliki keberanian yang tak kenal takut dan semangat berdarah, dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan semua ini. Kaisar Hitam tiba-tiba menyadarinya dan berkata sambil tersenyum, ya, temperamen anak muda sangat langka, saya sedikit terobsesi dengan itu. Bunga akan mekar kembali, dan manusia tidak akan pernah muda lagi. Lin Yun tidak hanya memiliki pikiran yang muda, tetapi juga memiliki ketekunan dan kerja keras seorang pemuda, serta ketekunannya. Kedengarannya sederhana, tapi hanya sedikit orang yang bisa bertahan. Kebanyakan anak muda menyia-nyiakan anugerah terindah di masanya dengan cara yang sembarangan. Lin Yun menghunus pedangnya dan mulai berlatih teknik pedang Tianlong lagi. Kali ini, ilmu pedang Tianlong terus membuat terobosan dan menutupi banyak kekurangan. Dengan berkah dari tubuh Dewa Tianlong, itu menjadi sangat menakutkan. Jika dia bertarung melawan Tian Xuanzi, lawannya tidak akan pernah menemukan banyak kekurangan. Hendaknya kita mempunyai hati yang polos, sombong, angkuh, dan bengis.
Kalau kita tidak membenci orang dahulu, kita tidak akan melihatnya. Jika kita membenci orang dahulu, kita tidak akan melihat mereka. Kita akan gila kalau kita membenci orang-orang zaman dahulu. Entah bagaimana, Lin Yun, yang sedang melambaikan pemakaman bunga, teringat adegan pertarungan Tian Xuanzi dan apa yang dikatakan pihak lain. Aku akan mengajarimu. Lin Yun tiba-tiba terbangun dan cahaya terang menyala di matanya, ternyata Tian Xuanzi benar-benar sedang mengajarinya saat itu. Tian Xuanzi sepertinya muncul di hadapannya, dan kedua pedang itu berbenturan lagi. Teknik pedang Tianlong, teknik pedang Phoenix Ilahi, teknik pedang Naga Phoenix, pedang ilahi kunang-kunang, domain pedang Tai Chi, domain pedang Samsara. Lin Yun menggunakan ilmu pedang yang dia kuasai satu persatu dan terus meningkat dalam permainan ini, pada akhirnya, nyala api baru muncul di matanya. Saat dia menyarungkan pedangnya, Tian Xuanzi berkata sambil tersenyum di sisi lain, saya tidak salah, tidak peduli matahari dan bulan, cahaya lilin juga bisa memotongnya. Minum anggur berkualitas dalam cangkir emas dan bulan purnama, semua orang bijak zaman dahulu bisa dibunuh, hahaha. Ketika Lin Yun melihat lebih dekat, Tian Xuanzi tidak ditemukan, dan tidak ada jejak yang ditemukan. Lin Yun terbangun dengan kaget, mengetahui bahwa pihak lain tidak ada dari awal sampai akhir, itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh imajinasinya. Ternyata dia sudah memahami pedang ilahi api lilin, yang sebanding dengan pedang ilahi kunang-kunang. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, merasa dipenuhi emosi untuk beberapa saat. Ups! Ada suara menerobos langit, Kaisar Putih, Kaisar Hitam, dan Bing Feng kecil jatuh. Kaisar Bai berkata sambil tersenyum, apa yang kamu pikirkan, kubur pemuda tampan itu? Lin Yun berkata dengan jujur, saya sedang memikirkan tentang Tian Xuanzi. Dia sepertinya benar-benar bisa membunuh saya saat itu. Bai Di tersenyum dan berkata, apa yang kamu ingin dia lakukan? Itu hanya anjing yang menjilati. Kaisar Hitam berkata, meskipun Tian Xuanzi adalah orang dalam lukisan itu, dia tetap menyalinnya dari Nandi, yang membuatnya luar biasa. Jika dia bisa melarikan diri dari lukisan itu sebelum dia mati, tidak akan ada penyesalan. Lin Yun menyingkirkan pemakaman bunga dan berkata dengan tenang, ini hampir selesai. Saya bisa kembali ke Sekte Pedang. Jangan khawatir, masih ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Kaisar Hitam berkata dengan suara yang dalam, kamu belum pernah menggunakan metode pembunuhan misterius yang dipercayakan kepadamu oleh Master Pedang Ziyuan, kan? Lin Yun mengangguk dan berkata, teknik rahasia ini sulit digunakan, dan tidak ada target untuk itu. Aku akan mencoba pedangnya untukmu. Kaisar Hitam menatap Lin Yun dan mengucapkan kata demi kata. Wajah Bai Di berubah drastis dan dia langsung berkata, Xiao Hei, jangan impulsif. Xiao Bingfeng tampak serius di samping dan berkata, kamu tidak bisa mencoba sembarangan. Harus mencoba pedangnya. Kaisar Hitam berkata dengan tegas, mungkinkah kamu hanya menggunakannya saat kamu ingin bertarung melawan permaisuri naga? Ekspresi Lin Yun berubah. Aku sudah mengambil keputusan, tidak perlu dibujuk, kata Hei Di dengan tenang. Lin Yun belum pernah melihat pertempuran sebesar ini sebelumnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, teknik rahasia 10.000 pedang terbang abadi ini dibagi menjadi 3 tanda, Feixian, Dao, dan pembunuhan dewa. Jika senior mau mencobanya itu, aku tidak akan menggunakan 7. Aku akan mencoba tanda ilahi tertinggi, tetapi menggunakan tanda ilahi tertinggi juga akan menyebabkan kerugian bagiku. Oke, Kaisar Hitam mengangguk. Melihat mereka tidak bisa dibujuk, Xiao Bingfeng dan Bai Di tidak punya pilihan selain minggir, tidak berani gegabah. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan menyilangkan tangan di segel tangan. Segel pertama, terbang abadi, 10.000 pedang terbang abadi. Ketika tandanya berubah, niat pedang dan vitalitas Lin Yun diam-diam terintegrasi ke dalam bumi, menunggu saat tanda itu mekar. Dia beresonansi dengan pegunungan dan sungai, dan vitalitas agung yang terkandung di langit dan bumi berpadu dengan niat pedang dari dunia liar, dan 10.000 aliran cahaya terang muncul. Saat segel kedua, Chang Seng bertanya. Ketika segel kedua digunakan, keringat Lin Yun menetes dari dahinya, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan jari-jarinya gemetar. Esensi suci, niat pedang, dan energi darahnya mengalir deras. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah ini, mengaum ke langit, membelai dahi mereka, atau berlutut untuk beribadah. Berdengung. Bunga reinkarnasi bermekaran di belakangnya, ruang dan waktu berubah pada saat yang sama, dan orang-orang masa lalu di negeri ini muncul satu persatu. Nyawa yang hilang, roh kepahlawanan abadi, dan makhluk yang dimusnahkan semuanya muncul satu persatu di bawah dukungan jalan suci reinkarnasi.
Mengenai segel ini, Anda harus menggunakan jalan suci reinkarnasi. Ledakan. Ruang dan waktu terus tumpang tindih untuk sesaat, dan obsesi banyak orang untuk memohon kepada dewa muncul. Ribuan cahaya pedang yang naik dari langit memecah langit lapis demi lapis, dan pusaran kacau muncul, seolah-olah jalan surga terkandung di dalamnya. Pada saat ini, baik Xiao Bingfeng maupun Bai Di merasakan tekanan yang sangat kuat. Kekuatan surga tertinggi dalam pusaran kekacauan tidak kalah dengan tekanan Yao Guang saat dia melewati kesengsaraan. Segel ketiga, bunuh para dewa dengan pedang. Saat segel ketiga berhasil dipadatkan, pedang raksasa yang agung terbang keluar dari pusaran yang kacau. Di kedalaman pusaran air yang kacau balau, raksasa agung yang tampaknya merupakan inkarnasi surga memegang gagang pedangnya dan menikamnya. Pedang itu jatuh dalam sekejap mata dan menghantam Kaisar Hitam. Bang! Dengan suara keras yang mengejutkan, benua rahasia itu runtuh, dan pedang itu ditarik kembali dengan desir, seolah-olah pedang yang terungkap itu hanya 1/10 dari panjang sebenarnya. Pada saat tertentu, Lin Yun yang melayang di udara merasa seperti inkarnasi surga, ia menjadi kejam dan sama sekali tidak memiliki pikiran. Ketika dia sudah tenang, dia benar-benar kehilangan ingatan akan momen terakhir dan terlihat cukup bingung. Jangan kaget, Xiao Hei tidak bisa ditemukan. Bai Di mendukung Lin Yun, dan bersama dengan Xiao Bingfeng, mereka terus tenggelam ke dalam dunia rahasia yang rusak, mencari sosok Kaisar Hitam. Akhirnya, mereka muncul dari langit tingkat 36 dan menemukan Kaisar Hitam di sebuah lembah di wilayah kuno. Kaisar Hitam pucat, tubuhnya sangat lemah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, tetapi ketika dia melihat beberapa orang yang tertinggal, dia sangat bahagia, dan matanya penuh cahaya. Visi mistis saya hancur, dan kultivasi saya hampir jatuh ke tingkat kekaisaran. Senior Ziyuan tidak berbohong. Terlepas dari luka-lukanya, Kaisar Hitam berjuang untuk berdiri dan berlari ke arahnya dengan gembira. Bai Di begitu dipenuhi kebencian sehingga dia berharap bisa menamparkan wajahnya. Bagaimana seseorang bisa begitu bahagia ketika visi mistisnya telah hancur, dan tingkat kultivasinya bahkan hampir jatuh ke ranah kekaisaran. Kaisar Hitam berkata dengan suara yang dalam, Wan Jian Feixian dapat membunuh dewa, saya yakin akan hal itu. Lin Yun merasa kasihan pada dirinya sendiri, dia membangkitkan semangatnya dan bertanya, bisakah penglihatan mistis itu dipulihkan? Hei Di menyeringai dan berkata, kubur pria tampan itu tidak penting. Apa namanya ini? Xiao Bingfeng memandang mereka berdua, merasa tidak bisa berkata-kata. Yang satu harus bergantung pada dukungan Kaisar Bai untuk berdiri teguh, dan yang lainnya sama marahnya dengan orang yang sangat marah dan hampir jatuh ke alam kekaisaran. Kedua orang ini sangat mirip. Bab 2438 Diskusi Pedang di Kota Tianjue. Lin Yun menolak menyerah dan berkata, apakah Anda yakin visi mitos tidak dapat dipulihkan? Ini sangat serius tanpa visi mistis, Kaisar Hitam hanyalah seorang kaisar biasa. Kaisar Hitam mengangguk dan berkata, jika Anda menggunakan beberapa tanda ilahi tertinggi, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke alam kaisar. Lin Yun terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa teknik abadi Wan Jian Fei akan begitu menakutkan. Namun harga Lin Yun sendiri tidaklah kecil, ia kini lemah dan tak mampu berdiri teguh. Jika dia tidak menguasai tubuh Dewa Naga, dia mungkin akan secara langsung menguras vitalitas aslinya. Jika tanda ilahi tertinggi digunakan, harga yang harus dibayar tidak terbayangkan, hampir setara dengan jurus membunuh yang akan membunuh mereka berdua. Tapi Master Pedang Ziyuan mungkin tidak membayar harga sebesar itu saat itu. Jika budidayanya bisa mencapai puncak Sage Agung, pasti ada beberapa peningkatan. Tapi serangan pedang terhadap Kaisar Hitam ini membuat Lin Yun merasa tidak nyaman. Melihat kekhawatiran Lin Yun, Kaisar Hitam tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, mungkin setelah menyusun kembali jalan surgawi, saya dapat dengan cepat mencapai alam ilahi. Visi mistis saya dapat dikatakan berasal dari Ziyuan, dan sekarang pedang ini hanya memotong sebab dan akibat. Jangan khawatir lagi. Lin Yun tertegun sejenak, tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bai Di berkata, apakah ada hal yang bagus? Kalau begitu kamu juga bisa membunuhku dengan pedang. Heidi tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus menggunakan pola dewa. Saya sudah mencoba pedang untuk Lin Yun. Kamu hanya ingin mencoba teknik terbang abadi 10.000 pedang menggunakan pola dewa tertinggi. Bai Emperor memelototi Hei Emperor dan berkata, kamu ingin aku mati. Hahaha. Kaisar Hitam tertawa. Kembalilah ke Jianzhong untuk istirahat dulu, kata Xiao Bingfeng. Beberapa orang kembali ke Jianzhong. Lin Yun kembali ke puncak Fei Yun dengan jalan yang familiar.
Saya mengunjungi kembali tempat lama saya dengan perasaan campur aduk. Lin Yun tidak punya waktu untuk mengekspresikan terlalu banyak emosi sebelum dia ditarik ke alam rahasia Ziyuan oleh Bing Feng kecil dan duduk bersila di bawah pohon Sicamore suci. Saat ini, pohon Sicamore suci tingginya ribuan kaki, dengan cabang dan dedaunan yang lebat, dipenuhi cahaya suci, dan memiliki wangi yang samar. Burung phoenix es kecil melambai dengan lembut, cabang-cabangnya terkulai, dan gumpalan cahaya keemasan yang mengandung vitalitas agung jatuh, dan kemudian mengalir ke tubuh Lin Yun. Mendesis. Vitalitas, energi, dan darah Lin Yun yang hilang dengan cepat dipulihkan, dan vitalitasnya terisi kembali segera setelahnya. Ini sungguh ajaib. Lin Yun menghela nafas, saya telah kehilangan hampir setengah dari vitalitas saya. Meskipun ini bukan vitalitas asli, dibutuhkan setidaknya lebih dari setengah bulan untuk pulih. Xiao Bingfeng tersenyum dan berkata, ini adalah hadiah dari pohon suci Indus. Saat itu, kamu mempertaruhkan nyawamu dengan imbalan cairan naga suci untuk memberi makan pohon suci Indus. Sekarang adalah hadiah dari pohon suci. Kamu pantas mendapatkannya. Itu tidak akan merugikannya, kan? Kata Lin Yundao. Xiao Bingfeng melirik pohon Sicamore suci dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, dia sangat bahagia, dia akhirnya bisa membantumu, dan dia akan bisa membantumu di masa depan. Pohon Sicamore suci bergetar sedikit dan dedaunannya berdesir, seolah menanggapi kata-kata Xiao Bingfeng. Lin Yun tersenyum, merasa bahwa semua upaya yang dia lakukan tidak sia-sia. Setengah jam kemudian, Lin Yun hampir pulih dan berkata, saya ingin jalan-jalan dan bertemu orang-orang. Xiao Bingfeng tahu siapa yang ingin dia temui dan tidak menghentikannya. Lin Yun tidak pernah benar-benar memiliki waktu senggang sejak dia datang ke Sekte Pedang. Sekarang dia akhirnya memiliki waktu senggang, dia siap untuk bertemu dengan kakak laki-lakinya Zheng Remember. Ketika dia meninggalkan puncak Sen Xiao, dia menemukan Ye Ziling, yang memanggil kembali semua saudaranya yang telah bertarung berdampingan, termasuk Mu Qingqing, Zhao Yan, Gong Sun Yan, dan Jin Suanyi. Teman lama bertemu satu sama lain tanpa banyak perpisahan. Lin Yun mengobrol lama dengan semua orang, dan juga berbicara tentang pengalamannya selama bertahun-tahun, dan semua orang terpesona. Kakak senior, ceritakan padaku tentang pengalaman Ye Qingtian. Kami senang mendengarnya. Apa yang terjadi dengan pembunuh suci? Gong Sun Yan berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang, baik pria maupun wanita, tertawa. Nama pembunuh suci begitu bergema saat itu, bahkan di Sekte Pedang Alam Kuno, mereka semua mendengarnya. Ketika mereka mengetahui bahwa pembunuh suci itu adalah Ye Qingtian, semua orang sangat terkejut. Lin Yun berkata tanpa mengubah ekspresinya, Ye Qingtian adalah Ye Qingtian, dan itu tidak ada hubungannya dengan aku mengubur Playboy Lin Yun. Jangan bicara omong kosong tentang pembunuh suci, itu bukan apa-apa. Hahaha. Semua orang segera tertawa, dan waktu sepertinya kembali ke masa ketika Lin Yun pertama kali memasuki Sekte Pedang. Dia masih pemuda yang bersemangat seperti dulu. Kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Ye Ziling berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki kepribadian yang relatif lebih kuat, dan rasanya kultivasi Lin Yun menjadi semakin tak terduga setelah tidak melihatnya selama periode waktu ini. Bahkan jika Lin Yun dengan sengaja menahan auranya, sikap tuannya yang ada di mana-mana membuat orang menyadari bahwa dia luar biasa. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Dia sekarang berada di alam Sage Agung Tianji, tetapi tulang ilahi naga langit dan jiwa naga langit masih memiliki energi agung yang memungkinkan dia menerobos ke puncak Sage Agung kapan saja. Lebih penting lagi, dia berlatih sepanjang waktu dengan kotak pedang layang-layang ungu di punggungnya, yang benar-benar tidak terbayangkan oleh orang biasa. Ye Ziling tersenyum dan berhenti menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia pernah berpikir untuk menyusul Lin Yun, tapi sekarang dia telah berkembang pesat, dia menyerah pada ide ini. Kakak Lin, Nona Lohua masih menunggumu. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu untuk membawanya kembali. Ye Ziling berkata dengan serius. Lin Yun tersenyum, ini wajar. Adik laki-laki, Tuan ingin bertemu denganmu, kemarilah. Pada saat ini, suara kakak senior Ye Guhan terdengar di telinganya, Lin Yun menjelaskan keseluruhan ceritanya dan berdiri untuk pergi. Saya menunggu sampai saya tiba di alam rahasia bunga persik Jianzong. Di luar alam rahasia bunga persik, kakak laki-laki, kakak perempuan kedua, kakak laki-laki ketiga Mu Chuan, Feng Jue, dan Jian Jingtian semuanya ada di sana. Adik laki-laki ada di sini. Setelah tuan kita dipromosikan menjadi kaisar alam, dia memberi kita instruksi tentang cara berkultivasi. Hanya kamu, kata Ye Guhan.
Lin Yun mengangguk, menyapa saudara-saudaranya, dan memasuki kedalaman dunia rahasia untuk bertemu guru Yao Guang. Murid Lin Yun, beri penghormatan kepada guru. Lin Yun membungkukkan tangannya. Yao Guang menghampiri dan berkata sambil tersenyum, aku telah menunggumu keluar dari pengasingan. Akhirnya aku melihatmu. Duduklah. Lin Yun duduk dan berkata, Guru, apakah Anda ingin mengajari saya cara berkultivasi? Yao Guang tersenyum dan berkata, Kaisar Hei telah memberitahu tuanku tentang situasimu. Tuanku tidak lagi bisa memberimu nasihat. Dia juga memiliki pencapaian dalam bidang ilmu pedang. Kami, tuan dan murid, dapat bertukar pikiran. Para murid ketakutan. Lin Yun berkata dengan cepat. Yao Guang tertawa ketika mendengar ini, mengapa kamu begitu takut? Ilmu pedang dan pemahaman pedangmu saat ini pasti tidak lebih buruk dari gurumu. Lin Yun tersenyum malu-malu, dia benar-benar tidak berani mengakuinya. Lin Yun mengubah topik dan bertanya, apalagi yang ada selain niat pedang kelas 9? Yao Guang sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi yang sedikit rumit di wajahnya, dan berkata, niat pedang di atas kelas 9 tidak memiliki catatan terdokumentasi dalam sejarah Kunlun, hanya beberapa kata yang telah beredar. Satu-satunya hal yang pasti adalah leluhur pedang mencapai level ini saat itu, tapi saya dari klan Jian dan saya belum melihat catatan nyata apapun yang diturunkan. Bertahun-tahun yang lalu, saya berpikir bahwa Yu Qingfeng berada di atas tingkat ke-9. Dia tidak berkomitmen, dan saya menganggapnya serius. Tetapi ketika saya bertanya kepadanya kali ini, dia masih tidak memberikan jawaban yang jelas. Bahkan seorang guru pun tidak bisa jawab pertanyaan ini. Ekspresi Lin Yun berubah, ini benar-benar sebuah masalah. Bahkan dalam kodeks pedang kilin, Dewa Pedang Kilin tidak menjelaskan niat pedang di atas tingkat ke-9. Aturan jalan suci adalah penguat kemauan pencak silat. Jika peringkat ke-9 adalah yang terbaik, maka fokus latihan ke depannya hanya bisa pada aturan pedang. Adapun kaisar lain atau orang kuat di alam ilahi, mereka tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, mereka lebih suka menghabiskan energi mereka di jalan abadi. Bahkan jika seseorang tidak dapat menguasai jalan suci abadi, dia akan memilih untuk terus membuat terobosan di jalan suci tertinggi, dan keinginannya terhadap seni bela diri akan melemah. Lin Yundao, apakah ini misteri di atas tingkat ke-9? Yao Guang bergumam, sebagai seorang guru, saya merasa jika saya dapat melampaui niat pedang kelas 9, adalah mungkin untuk meningkatkan seni pedang tertinggi ke tingkat jalan suci abadi. Leluhur pedang mungkin seperti ini saat itu, tetapi rahasia seperti itu tidak ditoleransi oleh surga, jadi kita tidak dapat meninggalkan catatan tertulis, karena ini mematahkan belenggu surga. Lin Yun terkejut. Biarkan pedang tertinggi Dao naik ke tingkat Dao suci abadi. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Apakah ini benar-benar terjadi? Lin Yun bertanya. Yao Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Waktu bagi saya dan Yu Qingfeng untuk bertarung akan segera tiba. Jika waktunya tiba, kalian akan mengikuti saya di kota Tianjue. Dalam pertempuran ini, tidak peduli kita menang atau kalah, kita harus mencari jawabannya. Mata Lin Yun berbinar penuh harap dan dia berkata, Guru, ada peluang 10% untuk menang. Yao Guang tersenyum dan berkata, peluang untuk menang sangat kecil, tetapi setelah pertempuran ini, saya tidak akan menyesal. Sejak saya melihat pedang itu 3000 tahun yang lalu, saya selalu bermimpi melawan Yu Qingfeng, dan sekarang saya akhirnya memilikinya kualifikasi untuk bertarung. Lin Yun melihat ekspresi harapan di wajah tuannya dan tidak terlalu gugup, dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya menyelesaikan bencana batin dan tidak lagi memiliki hambatan iblis. Dia sangat menantikan pertempuran ini. Tidak hanya Lin Yun yang menantikan pertempuran ini, tetapi seluruh Kunlun juga menantikan pertempuran ini. Sejak berita menyebar bahwa Yao Guang akan melawan Yu Qingfeng, semua dewa pedang di Kunlun menjadi khawatir. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menggoyahkan nama Kaisar Pedang Yu Qingfeng. Jangankan menantangnya untuk merebut gelar Kaisar Pedang, bahkan tidak ada orang yang bisa menantangnya. Alasannya sangat sederhana, karena dia pasti akan kalah. Keberhasilan Kaisar Yao Guang adalah peristiwa besar yang mengejutkan dunia, ia mengalahkan Raja Naga Perak 1 lawan 3 di puncak Cixiao, dan berita pun menyebar. Banyak orang berspekulasi tentang seberapa kuat Yao Guang, tapi tidak ada yang memikirkannya, dia mencapai langit dan langsung bertarung melawan Yu Qingfeng. Segera, penguasa Tanah Suci Kendo di dunia memimpin murid-muridnya untuk bergegas ke kota Tianjue. Pada saat ini, kota Tianjue telah mengumpulkan banyak kultivator pedang yang datang ke sini dengan penuh kekaguman, dan banyak kultivator pedang tersembunyi masih berdatangan dalam arus yang stabil.
Pertarungan ini pasti akan terkenal di seluruh dunia. Pada saat yang sama, ada hal lain yang juga menyebar di wilayah kecil. Permaisuri Naga akan mengadakan upacara kenaikan dewa. Dalam upacara tersebut ia secara resmi akan mencapai alam dewa dan menjadi orang pertama di Kunlun dalam 3000 tahun. Hal ini memang menggembirakan, namun belum ada kesimpulannya sehingga belum tersebar luas. Istana Kaisar Xuan. Kaisar Pedang memandang Permaisuri Naga dengan bingung dan berkata, "Yan Chen, upacaranya hampir selesai, mengapa kamu belum mengumumkan waktunya?" Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk upacara kenaikan telah disiapkan, dan sebuah altar langka telah dibangun. Selama Permaisuri Naga mau, dia bisa memulai upacara kenaikan dewa kapan saja. Kaisar Yan, yang tidak jauh dari situ, merenung. Permaisuri mungkin ingin memberi mereka kesempatan. Permaisuri Naga mengangguk dan berkata, "Kaisar Hitam, Kaisar Putih, dan Kaisar Pedang semuanya berada di pihak Tuan Muda yang mengubur. Mereka yakin dia bisa mengalahkanku. Lalu aku akan memberinya kesempatan dan menunggu dia untuk bertarung di upacara dewa. Biarkan aku melihat kualitas seperti apa yang dipilih orang Zi Yuan dan Nandi." Permaisuri Naga sombong, dia tidak diyakinkan oleh Lin Yun, dan sangat marah atas tindakan Kaisar Hitam dan Kaisar Putih. "Sepertinya semua hal buruk dilakukan olehku. Kekacauan yang ditinggalkan Kaisar Nan, tanpa aku. Bisakah aku mempertahankannya?" Permaisuri Naga memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan matanya penuh keengganan. Meninggalkan karir hebatnya demi seorang wanita dan menyia-nyiakan seluruh bakatnya untuk orang yang sudah meninggal, apakah wanita ini benar-benar sebaik itu? Ini adalah kesulitan terbesar yang dialami Permaisuri Naga. Sekarang dia telah menentukan pilihannya, saya akan memberinya kesempatan ini untuk melihat apa yang istimewa dari orang yang dia pilih. Permaisuri Shenlong berkata dengan wajah dingin. Kaisar Pedang dan Kaisar Yan tidak berbicara, mengetahui bahwa Permaisuri berkata dia pantas menjadi Kaisar Nan, dan Kaisar Nan memilih Lin Yun. Tapi untuk berjaga-jaga, ekspresi Kaisar Pedang berubah, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, bagaimana jika dia menang? Permaisuri Shenlong berkata dengan tenang, "Jika saya kalah, saya tidak peduli jika saya tidak menginginkan dia ada di dunia ini. Saya akan menjaga makamnya selama sisa hidup saya, hanya untuk menebus kesalahan yang saya buat saat itu." Kaisar Pedang segera berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Permaisuri Naga melirik Kaisar Pedang, tidak berkata apa-apa, berbalik dan menghilang dari singgasana. Kaisar Yan tidak tahan lagi dan berkata tanpa berkata-kata, "Dia menjaga makam Kaisar Nan, mengapa kamu pergi ke sana?" Wajah Kaisar Pedang memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, "Tidak bisakah aku menjaga makam Kaisar Nan? Selain itu bukan urusanmu, hanya kamu yang terlalu banyak bicara." Dia mengutuk dan pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bab 2439 ikuti keinginanku. Tak lama setelah Permaisuri Naga pergi, dia muncul di halaman Istana Kaisar Xuan. Di halaman, bunga-bunga bermekaran, banyak paviliun dan paviliun yang menjulang tinggi megah dan luas. Di Taman Baiyuan, Su Ziao sedang bermain piano dengan tenang. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Permaisuri Naga muncul di jalan taman. Permaisuri berjalan perlahan sambil mendengarkan suara piano. Dia tidak mengganggu permainan piano Su Ziao, tetapi duduk di samping dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Setelah lagu berakhir, Su Ziao membungkuk dan melihat pihak lain. Setelah dia membawa cangkir itu kembali ke Kekaisaran Shenlong, Permaisuri Shenlong tidak mempermalukannya dan hanya memenjarakannya di sini dan tidak diizinkan keluar. "Saya mendengar bahwa semua persiapan telah dilakukan untuk upacara kenaikan, tetapi Yang Mulia masih menunggu seseorang." Su Ziao langsung ke pokok permasalahan. Permaisuri Shenlong mengangguk, Yao Guang dan Yu Qingfeng akan bertarung di kota Tianjue. Tanah suci ilmu pedang di dunia, termasuk keluarga ilmu pedang Kekaisaran Shenlong, juga bergegas ke kota Tianjue. Diskusi pedang kota Tianjue ini adalah akan menjadi turnamen kendo terbaik di dunia. Mata Su Ziao bersinar terang dan dia berkata, "Suamiku, dia akan pergi juga." Permaisuri Naga Ilahi merasa pusing ketika mendengar kata, "suami." Sejak dia kembali, setiap kali dia menyebut Lin Yun dan Su Ziao, dia akan memanggilnya, "suami." Tentu saja dia akan pergi. Yao Guang dan Yu Qingfeng sedang mendiskusikan pedang. Tentu saja, ada lebih banyak orang di dunia ini yang ingin berdiskusi tentang pedang dengannya. Begitu banyak orang pergi ke kota Tianjue, dan mereka tidak hanya ingin tahu kemenangan atau kekalahan Yu Qingfeng dan Yao Guang. Banyak sekali orang yang ingin melihat gayanya mengubur seorang playboy. Permaisuri Naga sepertinya mengejek atau mencibir, dengan nada yang agak rumit.
Su Ziao tersenyum dan berkata, ini normal. Dalam pertempuran dengan Jian Zong, tidak peduli apa, dia membunuh Tian Xuanzi dan membantu Yao Guang berhasil mengatasi bencana. Tentu saja, semua orang ingin melihatnya. Permaisuri naga ilahi tidak mempunyai energi suci, jadi dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, jadi aku tidak terburu-buru. Aku akan mengadakan upacara kenaikan dewa setelah konferensi diskusi pedang selesai. Aku hanya akan menunggunya akan datang. Jika kalian semua menginginkan hasil, saya sendiri yang akan memberinya hasil. Kesempatan. Seperti yang kamu katakan sebelum Jian Zong pergi, upacara kenaikan tidak akan ada artinya tanpa dia. Ekspresi Su Ziao sedikit berubah. Dia merasakan sedikit kebencian dalam kata-kata permaisuri naga, seolah dia sedang bertaruh. Permaisuri naga berdiri perlahan, memandangi bunga-bunga yang mekar penuh, dan berkata dengan tenang, saya tahu Anda juga tidak puas, tetapi pernahkah Anda memikirkan siapa yang memberitahu saya metode upacara kenaikan dewa? Su Ziao tampak sedikit terkejut, menatap permaisuri naga, dan berpikir sejenak. Ini adalah Sage Nandi Agung yang kamu panggil dia. Permaisuri naga ilahi menertawakan dirinya sendiri, sungguh ironis. Metode misterius yang telah merugikan ratusan juta makhluk hidup dan mengubah ratusan pembuluh darah naga sekte menjadi metode misterius ini dipikirkan oleh Kaisar Nan. Hanya saja mereka semua mengira setelah Kaisar Nan menjadi dewa, dia akan mengubah tubuhnya menjadi Tao untuk memberi makan Kunlun. Mereka mengira aku tidak memiliki kemurahan hati Kaisar Nan dan tidak akan mengubah tubuhnya menjadi Tao menjadi setingkat dewa. Urat naga. Su Ziao berkata, apakah Yang Mulia tahu bagaimana melakukannya? Permaisuri naga berbalik dan berkata dengan tegas, tentu saja tidak. Keempat kata ini begitu kuat, tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Su Ziao tidak terkejut, jika itu dia mungkin tidak memiliki keberanian seperti Kaisar Nan. Melihat ekspresi tenang Su Ziao, permaisuri naga ilahi menebak apa yang dipikirkan pihak lain, dan melanjutkan, kamu dan aku sangat mirip. Ada begitu banyak orang dari silsilah naga ilahi emas yang pergi ke dunia bawah untuk mengembangkan Kaisar. Energi. Hanya Anda yang benar-benar dapat memulai, dan hanya Anda yang benar-benar dapat menguasai energi Kaisar. Intisari Sutra Hati Wanita. Kelupaan yang maha tinggi bukan berarti ia benar-benar melupakan cintanya, tetapi hatinya adalah milik seseorang, dan kemauannya mengikuti kata hatinya, serta ia teguh. Melupakan cintanya, ia lupa bahwa ia ada di dunia fana, dan dia hanya memupuk hati seorang kaisar, daripada melupakan kemampuannya untuk mencintai seseorang. Su Ziao berpikir sejenak, tapi tidak membantah atau menyangkal. Dia tahu bahwa permaisuri naga melihatnya hari ini bukan karena dia ingin mendengar apa yang dia katakan, tetapi karena dia sendiri ingin mengatakan sesuatu. Permaisuri naga berkata dengan tenang, orang itu juga mengira aku tidak akan bisa berinkarnasi ke dalam Tao, jadi dia mengatur cara lain. Kaisar Hitam adalah orang pendukungnya. Dia pikir aku tidak tahu. Aku selalu mengetahuinya. Aku hanya memberinya kesempatan ini. Dia tidak tahu. Aku benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Su Ziao berkata, Yang Mulia sudah berada di alam setengah dewa. Bahkan jika dia datang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan yang adil untuk bertarung. Ketika permaisuri Shenlong mendengar ini, senyuman muncul di sudut matanya, dan dia berkata sambil tersenyum, Su Ziao, memang, kamu tidak percaya diri seperti yang kamu kira. Ketika kamu jatuh cinta dengan seseorang, kamu akan memilikinya sebuah kelemahan. Tak peduli kamu mau mengakuinya atau tidak, kamu punya kelemahan. Tidak sedingin itu, tidak sesulit itu. Su Ziao menggigit bibirnya, tanpa komitmen. Tidak peduli seberapa yakinnya dia berkata di kuali ilahi Qinglong milik Sekte Pedang, ketika Lin Yun benar-benar tiba, hatinya akan sangat mengkhawatirkannya. Permaisuri naga berkata, saya bisa memberi Anda jawaban, tetapi Anda juga harus memberi saya janji. Su Ziao berkata tanpa ekspresi, katakan. Terlepas dari menang atau kalah, aku tidak akan mengambil nyawanya. Bahkan dalam pertarungan, selama dia bisa mengalahkanku dengan pedang, aku akan benar-benar yakin. Permaisuri naga berkata, inilah jawaban yang kuberikan padamu. Mana janjinya? Kata Su Ziao. Permaisuri naga ilahi menatap Su Ziao dan berkata, terlepas dari menang atau kalah, kamu harus meninggalkan Kunlun untuk menggantikanku, karena jimat takdir ada di tangannya. Aku yakin suamimu pasti akan menyerahkan jimat itu. Dari takdir untukmu. Jika kamu memiliki jimat takdir, dengan dekrit di tangan, kamu pasti bisa melakukan lebih baik dariku. Ekspresi Su Ziao melembut dan dia berkata, pasti ada batasan waktunya. Permaisuri naga menyentuh wajah Su Ziao dan berkata dengan lembut, tidak ada batasan waktu.
Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Tapi percayalah, ketika kamu sampai di posisi ini, kamu akan tahu apa artinya tanpa sadar. Kamu tidak bisa bantulah dirimu sendiri jika kamu ingin pergi. Su Xiao memegang pergelangan tangan lawannya, menatapnya dengan tenang, dan berkata dengan suara yang dalam, jika sampai pada titik itu, hatiku akan lebih keras dari yang mulia kira. Setelah banyak hal terjadi, aku akan membubarkan kekaisaran Shenlong. Permaisuri naga tertegun sejenak, lalu berkata, mari kita lihat apakah kamu memiliki keterampilan seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa nostalgia. Su Xiao menghentikan pihak lain dan berkata, sebenarnya, bahkan tanpa janji saya, Yang Mulia tidak akan menyakiti hidupnya, bukan? Permaisuri naga tidak menjawab, tetapi berkata dengan tegas, tentu saja. Bagaimanapun, kaisar ini hanya digerakkan oleh satu orang. Tentu saja, saya tidak akan membahayakan nyawa orang yang dia pilih. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan saya dengan sihir, secara alami aku akan melepaskannya. Su Xiao menatap sosok orang lain yang pergi sambil berpikir. Kini nampaknya Nandi sudah benar-benar mengantisipasi temperamen permaisuri, baik Kaisar Hitam maupun permaisuri adalah cadangan yang ditinggalkan oleh Nandi. Kaisar Hitam memberikan bantuan, sedangkan permaisuri adalah penjaga gerbang terakhir. Memikirkan hal ini, Su Xiao menghela nafas lega, tapi dia tidak sepenuhnya lega. Dia tahu temperamen permaisuri dengan sangat baik dan tidak akan membahayakan nyawa Lin Yun, tapi dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan ketika dia melakukannya. Karena dia benar-benar tidak bisa menelan nafas itu. Gurun Barat Kunlun. Di bawah terik matahari, lautan pasir tak berujung memantulkan sinar matahari yang menyilaukan. Seorang wanita berbalut linen abu-abu mengikuti seorang lelaki tua yang memegang tongkat zen dan mengenakan topi bambu, keduanya berjalan di lautan pasir. Ini adalah gurun laut pahit yang terkenal di gurun barat. Lingkungan gurun ini sangat keras, dan seiring berjalannya waktu disebut laut pahit di bumi. Di lautan penderitaan inilah terdapat banyak kuil Buddha kuno. Di Kunlun, jika ingin menjadi umat Buddha, harus pergi ke lautan penderitaan. Wanita itu adalah Xin Yan yang sedang mencari Buddha sendirian setelah meninggalkan sekte Tiandao, dan lelaki tua itu adalah pemandu kuil Xiao Leiyin yang legendaris. Tiba-tiba, sosok di kejauhan sedang berjalan dengan pedang di lautan pasir, memancarkan niat pedang yang luar biasa, dan masing-masing memiliki kultivasi yang kuat dan mendalam. Dan semuanya memancarkan cahaya Buddha, dan ajaran Buddha serta ilmu pedang ditampilkan dengan sempurna di masing-masing kultivator pedang ini. Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Xin Yan berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lingkungan di kedalaman Laut Kepahitan sangat keras, dan sangat berbahaya untuk melakukan perjalanan jauh di Laut Kepahitan tanpa kekuatan alam suci. Mereka adalah kultivator pedang tersembunyi di kuil Tianlong. Kaisar Pedang dan Yao Guang akan menggunakan pedang mereka untuk mengajukan pertanyaan di kota Tianjue. Mereka pergi dengan kagum. Dikabarkan bahwa bocah bunga terkubur yang memperoleh tulang Tianlong juga akan mengikutinya. Tuan, ayo pergi bersama, sebagai kultivator pedang di kuil Tianlong. Mereka ingin menemui ahli kecantikan. Biksu tua bertopi bambu berkata dengan tenang. Apakah tulang Tianlong benar-benar diperoleh oleh ahli kecantikan ini? Xin Yan sedikit bingung. Biksu tua itu memandang ke arah kultivator pedang kuil Tianlong di kejauhan dan berkata dengan tenang, itu hanya rumor. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya tidak tahu dari mana rumor ini berasal. Ada yang bilang begitu berasal dari Akademi Hitam Putih, ada yang bilang itu Istana Kaisar Xuan, dan ada pula yang bilang itu Istana Kaisar Xuan. Dikatakan palsu. Sulit untuk menilai apakah itu benar atau salah, tetapi keindahan yang terkubur pasti akan pergi ke kota Tianjue dan pasti akan bertanya pada Jian Tianxia. Ada riak di hati Xin Yan, dan dia bergumam, apakah kamu sudah memiliki kekuatan untuk meminta ilmu pedang kepada dunia? Biksu tua bertopi bambu mengetahui segalanya dan berkata dengan tenang, dahulu kala, Tian Xuanzi dikenal sebagai orang nomor satu di bawah kerajaan Kaisar. Tidak peduli apapun, Tuan Muda Burian Hua pada akhirnya membunuh Tian Xuanzi. Sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki kekuatan ini, tetapi dia harus memiliki kualifikasi untuk bertanya pada Jian Tianxia. Senyuman muncul di wajah Xin Yan, menunjukkan segala macam pesona dan emosi dalam sekejap. Pria kecil yang dibawa ke paviliun pedang Lingqiao olehnya pada malam berangin dan bersalju itu, sebenarnya mencapai tahap ini di alam Kunlun untuk menanyakan dunia ilmu pedang. Senior, aku ingin melihatnya. Kata Xin Yan. Biksu dari kuil Xiao Leiyin bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu telah kehilangan hubungan dengan Buddha dan akan meninggalkan Kunlun. Mengapa?
Xin Yan berkata dengan tenang, latihan ajaran Buddha saya tidak berarti bahwa saya melupakan nasib duniawi saya. Apa yang saya praktikkan adalah mengikuti kata hati saya. Ini tidak mengikuti kata hati saya, juga tidak acak. Itu milik hati saya. Saya mengikuti kata hati saya. Ikuti tren, dan ikuti kata hatiku. Biksu tua bertopi bambu berkata, apakah pemuda yang mengubur keindahan ini adalah teman lamamu? Xin Yan tersenyum dan berkata, dia bukan teman lama, dia saudaraku. Biarkan aku pergi dan melihat. Aku ingin melihat bagaimana dia bertanya pada Jian Tianxia. Biksu tua bertopi bambu berpikir lama dan berkata sambil tersenyum, semua orang di keluarga Buddhis telah transparan dan sejelas Anda selama ribuan tahun. Mungkin inilah alasan mengapa Anda bisa mendapatkan takdir Buddha. Silakan, cepat kembali, dan ikuti kata hatimu. Dan kembali dengan gembira. Terima kasih senior. Xin Yan menyatukan tangannya dan memberi hormat, membubung ke langit di atas lautan pasir, dan mengejar para kultivator pedang dari kuil Tianlong. Dong Huang, Sekte Tiandao. Petapa Agung Qianyu membawa putranya Dao Yang, yang keluar dari pengasingan, dan Bai Suying, yang telah kembali dari pelatihan, ke kota Tianjue. Saya akan ke kota Tianjue untuk membantu Lin Yun. Petapa Agung Qianyu berkata, kalian berdua mungkin sudah lama tidak bertemu dengannya, jadi mari kita temui dia bersama. Dao Yang berkata, Tuan, apakah dia benar-benar ingin bertanya pada Jian Tianxia kali ini? Bai Suying berkedip dan menoleh dengan rasa ingin tahu. Petapa Agung Qianyu berkata sambil tersenyum, mau atau tidak, dia sudah ditempatkan pada posisi itu, mengerti? Dia sudah dalam posisi itu. Dia tidak punya pilihan dan tidak bisa mundur. Bab 2440 tiba seperti yang dijanjikan. Alam rahasia Ziyuan, kolam guntur 10.000 kesengsaraan. Lin Yun sedang berbaring di kolam guntur dengan tubuh bagian atas terbuka, mata terpejam, ekspresinya rileks dan nyaman, dan lampu listrik di tubuhnya berderak dan berkedip. Kolam guntur 10.000 kesengsaraan adalah tanah harta karun pemurnian tubuh di alam rahasia Ziyuan, dulunya berupa reruntuhan, tetapi sekarang telah dipulihkan. Bubur guntur yang melonjak di kolam guntur senyaman pemandian air panas bagi Lin Yun, sementara guntur dan kilat dari 10.000 kesengsaraan melemahkan tubuh Dewa Naga Langit sepanjang waktu. Setelah berbicara dengan gurunya tentang niat pedang kelas 9, Lin Yun telah mengasingkan diri di alam rahasia Ziyuan, berlatih ilmu pedang di siang hari, dan menghabiskan sisa waktunya berendam di kolam guntur 10.000 kesengsaraan. Sekarang wilayahnya benar-benar stabil di alam rahasia surgawi dari Sage Agung. Namun, tulang ilahi Tianlong masih mempertahankan energi agungnya, bahkan jika ditekan oleh kotak pedang layang-layang ungu, Lin Yun tidak berani menerobos dengan gegabah. Tingkat kultivasi ini telah meningkat begitu cepat sehingga saya merasa tidak dapat menahannya dan akan menerobos ke alam keabadian kapan saja, dan sangat mungkin saya bahkan akan mencapai alam keabadian. Keabadian berarti keabadian jiwa suci, dan keabadian berarti keabadian tubuh jasmani. Oleh karena itu, Lin Yun pada dasarnya melemahkan tubuh fisiknya dan membiarkan tubuh ilahi naga langit terus meningkat. Ketika tiba saatnya tingkat kultivasinya tidak dapat lagi ditekan, tubuh fisiknya juga dapat menahannya sepenuhnya. Setengah jam kemudian, Lin Yun melompat keluar dari kolam guntur 10.000 kesengsaraan, dia merasa segar dan kekuatan naga surgawi dilepaskan tak terkendali, membawa penindasan yang kuat ke alam rahasia ini. Setelah berpakaian, Lin Yun mulai melatih keterampilan pedangnya. Dia pertama kali berlatih teknik pedang Tianlong, yang menjadi semakin canggih. Di bawah berkah otoritas Tianlong, cahaya pedang itu seperti naga, menyilaukan. Setiap pedang seperti serangan panjang dari Tianlong, dengan kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan ruang tampaknya terpengaruh ketika cahaya pedang diayunkan. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan dia melepaskan jalan suci samsara, dan dalam sekejap mata, domain pedang samsara meledak. Ledakan. Cahaya pedang terbentang seperti cakar naga surgawi, dan tirai luar angkasa di kejauhan ditarik ke belakang. Dengan jentikan pergelangan tangan, cahaya pedang terangkat, dan tirai yang ditarik memantul kembali. Menarik. Senyuman muncul di bibir Lin Yun, pedang itu melompati kepalanya dan memutar tubuhnya. Ledakan. Dia sepertinya berada di dalam air, dan ruang itu bergulung seperti air, lalu cahaya pedang menusuk ke depan, dan ruang itu berubah menjadi puting beliung dan bergegas pergi. Saat terburu-buru, bahkan aliran waktu pun melambat. Berdengung. 7 pola ketuhanan tertinggi yang terintegrasi di dunia ini mengerahkan kekuatan pada saat yang sama. Dunia bergetar, dan puting beliung di ruang ini terguncang dan tidak terlihat. Aku pergi, jangan merobohkan rumah ini, brengsek.
Bing Feng kecil melompat dari pohon Sicamore suci, terbang dengan kutukan, dan memukul kepala Lin Yun dengan keras. Kau menyakitiku. Lin Yun menutupi kepalanya dan tertawa. Xiao Bing Feng berkata dengan sedih, ruang rahasia ini tidak sebanding dengan ruang dan waktu Kunlun. Ia tidak dapat menahan siksaan dan tidak dapat dipulihkan. 7 pola ketuhanan tertinggi yang akhirnya saya temukan semuanya ada di sana. Mengapa Anda tidak berhenti saja dan menunggu pohon Sicamore? Akan lebih baik jika kamu tumbuh sedikit. Aku salah, jangan marah. Ketika Lin Yun melihat ini, dia segera meminta maaf dan menghibur Xiao Bing Feng. Dia mengubah topik dan berkata, Tai Chi memperluas langit, 5 elemen berubah menjadi bumi, dan jalan suci reinkarnasi mengontrol ruang dan waktu. Saya sekarang mengerti mengapa orang-orang tertinggi dan berkuasa yang tak tertandingi di surga terobsesi dengan jalan suci abadi. Batas atasnya memang terlalu tinggi. Xiao Bing Feng berkata, apakah kamu menyesal? Lin Yun tampak santai dan berkata sambil tersenyum tenang, tentu saja tidak. Belum lagi ilmu pedang di atas tingkat ke-9 dapat dibandingkan dengan keabadian. Bahkan jika tidak, pedang di tanganku sekarang dapat dengan mudah mengendalikan Tai Chi dan reinkarnasi. Jika jalan kultivasi pedang sedikit sulit, maka itu akan menjadi sedikit lebih sulit. Akhir-akhir ini, saya menjadi lebih memahami setelah mempelajari kode pedang kilin. Xiao Bing Feng teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, kamu bilang kamu bertemu dengan dewa leluhur ilahi di luar wilayah. Apakah kamu memberitahunya tentang pedang patah di tubuhmu? Bisakah kamu mencabutnya? Lin Yun mengambil kembali pemakaman bunga dan berkata dengan tenang, setelah bertanya, jiwaku terbagi menjadi 2, setengah di Suan Huang dan setengah di bumi. Pedang ini membuat jiwa menyatu menjadi satu kesatuan, dan kemudian reinkarnasi benar-benar selesai. Xiao Bing Feng berkata, jadi pedang ini tidak bisa dicabut. Siapa tahu, katanya mencabutnya akan membunuh seseorang. Lin Yun tidak menyelidiki masalah ini. Ketika dia meninggalkan Kunlun di masa depan, dia pasti akan bertemu dengan leluhur naga Azure ilahi lagi. Anda ingin melihat wujud asli pihak lain, bukan pemikiran ilahi. 3 hari kemudian. Akhirnya tiba waktunya untuk pergi ke kota Tianjue. Yao Guang memimpin 6 saudara laki-lakinya berkumpul di puncak Cixiao, tempat musuhan Kong dan yang lainnya mengantar mereka pergi. Namun, setelah mengobrol lama, Yao Guang tidak berniat pergi. Lin Yun berkata dengan lembut, apakah kamu sedang menunggu seseorang? Ya, menunggu kenalan lamamu. Ye Guhan berkedip dan tersenyum pada Lin Yun. Kenalanku. Lin Yun menunjukkan rasa ingin tahu dan merasa bahwa senyuman kakak laki-lakinya penuh makna. Sangat terjebak, Lin Yun tahu siapa kenalannya. Petapa Agung Qianyu, bersama Bai Suying dan Dao Yang, mendarat di puncak Cixiao setelah menyapa musuhan Kong, dia berjalan langsung menuju Yao Guang, dan keduanya mulai berbicara. Dao Yang dan Bai Suying berjalan menuju Lin Yun. Lin Yun tersenyum dan berkata, kakak Dao Yang, kakak senior Bai, sudah lama tidak bertemu. Gaya Bai Suying tetap sama, dengan kecantikan yang sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, sudah lama sekali, Ye Qingtian. Lin Yun tersenyum canggung, Ye Qingzhen memiliki sejarah kelam yang tidak bisa dia lupakan. Dao Yang berkata sambil tersenyum, siapa yang mengira bahwa pembunuh suci yang terkenal akan menjadi pemakaman pemuda yang lebih terkenal, dan sekarang dia adalah orang nomor 1 di bawah alam kaisar. Saudara laki-laki Lin Yun yang lain, termasuk Jian Jingtian dan lainnya, tidak bisa menahan tawa. Feng Jue bahkan tersenyum dan berkata, Lin Yun, siapa kamu yang mengintip orang suci yang sedang mandi, atau Ye Qingtian yang mengintip ke bak mandi? Jangan salahkan Ye Qingtian atas hal buruk apapun. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Lin Yun dengan cepat mengubah topik pembicaraan, memandang Dao Yang dan berkata, apakah kamu sudah menemukan pedang kaisar manusia? Ketika Dao Yang mendengar pedang kaisar manusia, wajahnya menjadi serius dan dia menghela nafas pelan, saya menemukannya di luar wilayah, tapi itu terlalu sombong. Saya mencoba membawanya kembali beberapa kali, tapi dia menendangnya. Dia bahkan sengaja. Kamu mempermainkanku, kamu sangat sombong. Sombong. Arogan. Lin Yun mencubit dagunya, apakah ini terjadi? Pria ini sepertinya takut dia mendapatkan pedang kekaisaran terakhir kali, tapi setelah berganti ke orang lain, dia ternyata begitu mendominasi dan berani mempermainkan Dao Yang. Lin Yun Dao, saya akan mencobanya lain kali. Baiklah, aku tunggu saja kata-katamu, kubur si playboy itu. Sebelum Dao Yang dapat berbicara, Sage Agung Qianyu dan Yao Guang datang bersama. Petapa Agung Qianyu berkata sambil tersenyum, aku baru saja memberitahu tuanmu bahwa jika pedang kaisar manusia benar-benar dapat dikembalikan,
Sekte Tiandao dan Sekte Pedang dapat menggabungkan dan menjaga tanah air timur dengan pedang kaisar manusia. Di masa depan, ketika perang besar terjadi, mereka akan dapat melindunginya. Gurun Timur. Lin Yun menoleh dengan heran, tidak menyangka tuannya juga memiliki niat ini. Masalah ini tidak mendesak sekarang. Ayo kita pergi ke kota Tianjue dulu. Yao Guang tersenyum dan tidak banyak merespon. Kota Tianjue terletak di Zhongzhou, yang sangat jauh dari wilayah sunyi kuno, dan akan memakan waktu beberapa bulan untuk melintasi bahkan mereka yang telah berkultivasi di alam suci. Alasan utamanya adalah ada banyak area terlarang di tengahnya, dan bahkan yang kuat di alam suci pun tidak berani melintasinya. Tetapi bagi mereka yang kuat di alam kekaisaran, tidak banyak masalah. Yao Guang menggunakan kultivasi alam kaisar dan membawa beberapa guru, murid-murid, dan 3 orang suci agung, Qianyu, untuk mencapai daerah di mana kota Tianjue berada dalam 2 hari. Jika Yao Guang sendirian, dia bisa mematahkan belenggu ruang dan menjadi lebih cepat. Ada sebuah gunung suci yang megah di Zhongzhou bernama Gunung Tianshan. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di seluruh dunia Kunlun, dan puncaknya dikenal sebagai tanah surga. Bahkan ahli tingkat kaisar mengalami kesulitan untuk naik ke tempat surgawi ini, dan ahli tingkat suci bahkan tidak dapat berjalan setengah jalan mendaki gunung. Dikabarkan bahwa tempat surga yang ekstrim adalah dojo tempat kaisar pedang berlatih. Ada seberkas cahaya yang ditransformasikan dari kehendak pedang, yang berdiri seperti matahari di 9 langit dan tidak padam selama 3000 tahun. Itulah cahaya niat pedang yang ditinggalkan oleh Yu Qingfeng, yang bertahan selama-lamanya. Jadi di kota Tianjue, Anda akan melihat pemandangan yang aneh, ada 2 matahari di langit, mereka bersaing satu sama lain dan menolak untuk menyerah satu sama lain. Di malam hari, cahaya yang dipadatkan oleh pedang masih menyilaukan, seperti bulan terang yang menggantung di langit, namun bulan sebenarnya terlihat jauh lebih kecil. Dan kota Tianjue ini bahkan lebih megah, hampir ajaib, dan sangat mengejutkan. Di gurun yang luas, sebuah patung tinggi berdiri di antara langit dan bumi. Ia memegang pedang di tangan kirinya dan menunjuk ke depan, sedangkan tangan kanannya menopang kota yang megah dan tak terbatas. Kota ini sangat luas dan tidak terbatas, dari kejauhan tampak menyatu dengan luasnya langit sehingga menimbulkan dislokasi visual. Pedang raksasa yang mengarah ke depan memiliki ujung yang tajam, bila angin kencang bertiup melewatinya akan mengeluarkan suara pedang yang tajam dan nyaring, dan pedang tersebut akan menjerit terus-menerus. Jika diperhatikan dengan seksama, patung ini terlihat persis seperti Yu Qingfeng. Lin Yun dan yang lainnya baru saja mendarat, ketika mereka mengangkat kepala, ujung pedang di kejauhan bersinar dengan cahaya dingin, seolah menembus mata mereka. Kecuali Yao Guang, semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah. Lin Yun tidak terkecuali, tapi dia pulih dengan cepat. Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ujung pedangnya jauh, setidaknya ribuan mil jauhnya. Ini adalah kota Tianjue. Petapa Agung Qianyu berkata dengan penuh emosi, saya pernah datang ke sini ketika saya masih muda, dan sekarang saya masih cukup takut ketika mengunjungi kembali tempat lama saya. Jian Jingtian berkata, dikatakan bahwa mereka yang memiliki pikiran jahat akan ditusuk matanya secara langsung. Jika mereka bersikeras untuk bertarung, mereka akan dipaksa untuk berlutut dengan satu kaki dan kehilangan seluruh energinya. Tidak hanya Yao Guang dan yang lainnya di sini, tetapi juga banyak biksu yang datang dari berbagai tempat, memang banyak orang yang berlutut dengan wajah pucat. Beberapa orang terjatuh ke tanah, dan bahkan sangat sulit untuk bangun. Ada juga orang yang menutup mata, darah mengalir dari jari, dan sebagainya. Tapi Lin Yun dan yang lainnya baik-baik saja, dan bahkan Feng Jue tidak terlalu tertekan. Mereka semua tahu bahwa Yao Guang telah memblokirnya untuk mereka. Memang ada 2 matahari. Bai Suiying mengangkat kepalanya dan berkata, di puncak Gunung Tianshan, ada 2 matahari besar yang mekar bersamaan, dan sinarnya setara satu sama lain. Untuk sesaat, saya tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Yao Guang telah melihat ke tanah Juetian, di mana terdapat jalan yang tersembunyi di antara lautan awan di puncak Gunung Tianshan. Petapa Agung Qianyu berkata, tempat ini sangat aneh. Tidak peduli ke arah mana kamu jatuh, kamu akan melihat ujung pedangnya ketika kamu melihat ke atas. Daoyang tidak yakin dan berkata, saya akan berkeliling dari belakang. Petapa Agung Qianyu tersenyum dan berkata, di belakang adalah tanah terlarang. Bertahun-tahun yang lalu, itu adalah makam pedang terbesar di Kunlun. Dewa dan iblis terkubur jauh di dalam bumi. Selama ratusan ribu tahun, banyak kultivator pedang akan memilih untuk duduk di sini ketika mereka akan mati. Lebih baik tidak pergi. Daoyang bergidik ketika mendengar kata-kata itu, merasa ketakutan.
Bagaimana cara naik ke sana? Kata Jian Jingtian. Petapa Agung Qianyu memperkenalkan, kamu tidak bisa terbang di udara di tempat ini. Bahkan yang kuat di alam kekaisaran pun ditekan oleh pedang itu. Kamu harus berjalan ke kaki patung dengan jujur, di mana ada pedang itu. Pemegang kota Tianjue, berikan kepadamu setelah plakat giok, kamu bisa menaiki tangga di belakang patung. Ada banyak sekali aturan, biarkan aku mencobanya. Jian Jingtian jelas tidak yakin. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian niat pedangnya meledak. Cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, segera menarik banyak mata. Hei, ada orang gila lagi yang datang. Kamu berjalan di udara di bawah kota Tianjue. Kamu hanya mencari masalah. Tunggu saja sampai kamu menabrak roti daging. Ketika para biksu di sekitarnya melihat ini, mereka tidak menganggapnya aneh dan mulai tertawa. Selalu ada orang yang tidak mengikuti peraturan di kota Tianjue dan ingin terbang ke kota Tianjue sekaligus, namun tanpa kecuali, mereka semua terjatuh dan terluka parah. Ledakan. Tidak terkecuali Jian Jingtian, setelah dia terbang ribuan kaki, dia terkena kekuatan yang tak terlihat. Seperti pukulan di kepala, erangan teredam langsung terdengar. Namun, Yao Guang mengambil tindakan tepat waktu dan menariknya kembali dengan gerakan lembut, mencegahnya dari cedera serius. Jian Jingtian berkata dengan nada agak malu, terima kasih, guru, karena telah mengambil tindakan. Yao Guang tersenyum dan berkata, saat kamu berada di wilayah orang lain, sebaiknya kamu mematuhi peraturan. Jian Jingtian mengangguk, dan kemudian dia melihat Yao Guang naik ke langit, membubung ke atas, melompat lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata. Berdengung. Pedang raksasa di tangan patung itu terus bergetar, dan ujung pedangnya meledak dengan suara pedang yang sangat keras yang bergema di seluruh dunia. Ledakan. Segera setelah itu, ribuan cahaya pedang meledak dari apa yang disebut makam pedang terlarang dan melesat langsung ke langit. Tiba-tiba, ketajaman pedang di tangan patung itu bahkan mengejutkan Lin Yun dari alam suci agung. Ini jelas merupakan pedang yang dapat merusak alam kekaisaran dengan parah. Tapi Yao Guang mengabaikannya dan berkata sambil tersenyum, Yu Qingfeng, Yao Guang ada di sini seperti yang dijanjikan. Suaranya bergema di 8 daerah terlantar, dan sosoknya seperti pedang, dia melompati kota Tianjue, melompati makam pedang, dan terus mendekati tempat terlarang di Gunung Suci hari itu. Sudut mulut petapa Agung Qianyu bergerak-gerak, saat dia menyuruh murid-muridnya untuk mematuhi peraturan, dia terbang.